Ini merupakan event terbesar yang harapannya memang ada yang nyangkut di IKN. Nah, coba kita tanya kalau ke Pak Joko sendiri ini sebagai Sekretaris Otorita IKN ya Pak ya, dari penyelenggaraan dari event Hannover Messe ini, bagaimana kemudian dari Otorita IKN melihatnya? Baik, terima kasih. Memang kami pertama berterima kasih ya dari teman-teman Kementerian Perindustrian yang mengundang kita dan memberikan kesempatan Otorita IKN untuk dapat berpartisipasi di Hannover Messe ini. Sebagaimana kita ketahui, konsep yang dibangun di Nusantara itu adalah Smart Forest City. Nah, kita ketika bicara smart tentunya peran teknologi itu akan menjadi signifikan. Dan sebagai satu pameran industri teknologi terbesar di dunia, kita pastinya akan bertemu dengan para pemain teknologi yang besar dan juga mempunyai hasil produk teknologi yang maju, yang nantinya diharapkan selain bisa menjadi investor untuk membantu kita dalam membangun smart city, ya, smart forest city itu. Di sisi lain juga kita berharap nanti counterpart dari Indonesia yang eksibitor yang hadir di sana bisa juga meraih partner-partner untuk kemudian bermitra bersama-sama membangun smart forest city ibu kota negara Nusantara ini menjadi bukan hanya tempat ajang implementasi teknologi yang dihasilkan oleh negara lain, tapi juga tempat ajang teknologi yang dihasilkan juga oleh melibatkan anak-anak bangsa. Karena kita juga sangat mendorong adanya TKDN dalam proses pembangunan Nusantara. Demikian. Jadi kami akan memaksimalkan, memanfaatkan pameran ini selain memperkenalkan juga kita meraih sesuatu yang bisa dikerjakan untuk di masa depan. Karena kita bicara Nusantara ini adalah sesuatu yang baru dan berbicara untuk masa depan. Kita bicaranya masa depan lagi nih Pak Sesmenko. Tentu investor diharapkan bisa berbondong-bondong datang karena bicara IKN ini bukan lagi Indonesia yang dalam tanda petik dulu, tetapi Indonesia baru yang lebih smart, yang lebih sustain, yang lebih green, begitu ya Pak Sesmenko. Nah, ini ada tidak kemudian kebijakan yang mendorong agar nanti ketika penyelenggaraan ini kita juga sekaligus bisa menggrab investor masuk? Ya, memang event untuk Hannover Messe ini memang kita akan dorong manfaatkan betul. Utamanya dua hal tadi, untuk attract investasi dan mendorong perkembangan industri di kita, khususnya sesuai dengan tren yang ada sekarang, mulai ke green industry, kemudian juga isu-isu terkait dengan bagaimana nanti digitalisasi. Nah, kalau kaitannya dengan investasi, sebenarnya kalau kita lihat angka-angka realisasi investasi dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan yang cukup menarik kalau kita lihat dari PMA sendiri. PMA sendiri share-nya industri sekunder, dalam hari ini industri manufaktur, itu terus meningkat. Bahkan mulai tahun ini sudah lebih dari 50% investasi PMA itu di sektor industri. Kalau nggak salah angkanya 52% lebih, sehingga kita optimis sebenarnya investasi asing pun mulai memperhitungkan sektor industri di Indonesia. Karena itulah kita juga selain attract investasi tadi, momennya kita manfaatkan. Sebenarnya kalau kita lihat kenapa investasi asing begitu gencar masuk ke Indonesia, tidak terlepas dari keberhasilan kita semua membangun level of trust kita yang cukup tinggi dari berbagai event yang sudah kita lakukan kemarin, mulai dari G20, kemudian sekarang kita megang keketuaan ASEAN. Saya kira ini satu bentuk capaian sehingga di mata dunia, di forum-forum internasional kita sangat dipercaya. Terutama di Jerman. Kalau kita bicara dengan Jerman, selain memang pionir di bidang industri, pengalaman tahun kemarin kita kerjasama cukup erat, karena memang pada saat itu kita pegang G20, G20-nya kita, G7-nya Jerman. Dan memang kita dapat support penuh dari negara-negara G7 di dalam banyak pembahasan topik-topik kaitannya dengan, terutama terkait dengan industri. Nah, khusus untuk masalah industri ini, saya kira sesuai dengan topik-topik andalan di dalam Hannover Messe ini, khususnya yang terkait dengan bagaimana kita mendorong industri 4.0, kemudian juga digitalisasi dan hilirisasi. Ada satu hal yang mungkin perlu kita dorong bersama-sama, terutama untuk attract investasi ke depan. Karena saat ini seperti yang saya sampaikan tadi, selain share-nya PMA itu lebih banyak sektor industri, juga terjadi shifting ke beberapa industri yang sudah mendalkan ke teknologi. Tadi Pak Eko menyampaikan dari industri manufaktur itu memang paling besar masih
Mamin, makanan minuman. Tapi beberapa di belakangnya itu sudah mulai tumbuh tinggi industri elektronik, industri otomotif yang saya kira semuanya akan mengandalkan kepada teknologi. Sehingga kita akan mulai shifting juga selain di sisi industrinya sendiri, investasi ke sektor industri juga akan cukup tinggi nanti ke depan. Demikian, Mbak. Ini Kemenperin sebagai leading sektor tentunya kerjanya luar biasa untuk bisa terus mendorong agar sektor-sektor lain pun 7 sektor yang tadi Pak Dirjen sempat sampaikan juga ikut bertumbuh, bukan hanya 3 yang tadi dimention oleh Pak Sesmenko. Nah, upaya Kemenperin juga untuk bisa mendorong kebijakan pemerintah secara umum dan spesifiknya yang sudah dilakukan oleh Kemenperin, Pak Dirjen. Jadi tadi yang 7 sektor itu sebenarnya mewakili sekitar 60-65% PDB sektor industri itu sendiri. Juga sekitar 65-70% ekspor produk industri, kemudian juga hampir 70% terkait dengan penerimaan negara, baik pajak maupun non-pajak. Yang terakhir, 7 sektor ini mayoritas penyerap terbesar tenaga kerja. Industri itu tidak jauh-jauh dari urusan investasi, tadi disampaikan Pak Sesmenko, kemudian teknologi dan sumber daya manusia. Nah, kita tampil di Hannover Messe ini akan menunjukkan kemampuan kita tidak hanya dalam menggunakan atau memanfaatkan teknologi, tetapi juga bagaimana kita menciptakan teknologi. Ada 2 kelompok besar yang selalu hadir di Hannover Messe, mereka penyedia teknologi, dan mereka yang menguasai teknologi untuk kemudian mereka lakukan pengembangan sehingga bisa menciptakan produk-produk baru. Ini yang kita tampilkan di sana. Dan seluruh sektor ini yang kita tampilkan, ini sesuai dengan tema besar kita dan tema besar dunia juga, yaitu terkait dengan sustainability. Ini penting sekali yang kita tampilkan tadi seperti disampaikan oleh Pak Ses Otorita, bagaimana konsep green di industri itu ada green product, ada green industri dalam rangka sustainability-nya. Sehingga kita bisa mendorong terus circular ekonomi di sektor industri ini bisa menjaga sektor industri tetap tumbuh, bertahan dan berkelanjutan. Ini yang ingin kita tampilkan, oleh karena itu di Hannover Messe ini ada 6 tema yang kita tampilkan. Yang pertama terkait dengan investasi. Kedua, sustainability dan energi transisi. Yang ketiga terkait dengan startup dan inovasi. Yang keempat, human capital. Nah, ditambah kita akan menampilkan 2 aspek. Yang pertama yang berkaitan dengan Making Indonesia 4.0, aspek digitalisasi dan lain-lain itu, dan sesuai dengan temanya dari Hannover Messe itu sendiri, di mana otomasi, digitalisasi, aspek carbon neutrality dan beberapa aspek lain terkait dengan penguasaan teknologi dan kemampuan teknologi masa kini dalam rangka pembangunan industri itu kita tampilkan. Dari seluruhnya kita akan mendorong ekosistem yang kita tunjukkan di Hannover Messe ini, meyakinkan investor, meyakinkan buyers, meyakinkan mereka yang ada di luar sana untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat baru berinvestasi, tempat baru untuk bekerja sama, tempat yang baru untuk berkembang, sehingga kita bisa menjadi bagian dari supply chain dunia. Ini momen yang baik yang tentunya perlu dimaksimalisasi supaya tadi target-targetnya bisa terpenuhi. Nah, persiapan yang sudah dilakukan oleh Otorita IKN apa saja sesaat lagi, tetap bersama kami.